Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 42 Pertempuran antar pemain. Uhuk-uhuk. Suara siaran tiba-tiba menyebar ke lantai 1 dan 2, dan Suyang, yang sedang minum lemon, berhenti. Aku bisa mendengarmu dengan jelas, jadi aku akan mengatakannya. Semua orang di lantai pertama dan kedua melihat ke layar di dekatnya. Di layar itu ada seorang pria jangkung dan kurus dengan mata berbingkai emas. Kami berada di atap lantai 3 sekarang, dan di sini sangat luas. Pertandingan hiburan akan diadakan di sini segera, dengan 10 pemain dari tim merah bertarung melawan 10 pemain dari tim biru. Saat dia mengatakan itu, kamera menembak kedua tim sementara di atap satu persatu di kiri dan satu di kanan. 20 orang ini penuh energi, dan masing-masing berpose tampan dengan senyum di wajah mereka. Hadiahnya adalah voucher catering gratis yang disediakan oleh cabang Shenmeng dan Jian kami. Dengan itu, Anda bisa makan di sini gratis. Yang kalah akan mendapat kupon 5 kali lipat. Dan sekarang, pria jangkung dan kurus Wu Changlan mendorong matanya dan melanjutkan, staf kami akan mengirimkan catatan kecil kepada semua orang yang hadir. Semua pemain dapat menulis penilaian mereka sendiri atas hasil dalam format sisi merah versus sisi biru. Misalnya, 6-4 berarti tim merah memenangkan 6 pertandingan dan tim biru memenangkan 4 pertandingan. Saat itu, pemain yang menebak dengan benar akan mendapat hadiah kecil misterius dari kami. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa pemain gelisah ingin pergi ke atap untuk menonton langsung. Sayang sekali atapnya diblokir oleh orang-orang. Maaf, tidak mungkin ada banyak orang di atap. Begitu dia selesai berbicara, semua orang yang hadir cukup tertarik. Kurasa kemungkinannya adalah 5-5. Tidak, saya kenal seorang pria di tim merah, dia sangat kuat, saya pikir 6 lawan 4. Yang biru adalah temanku, aku percaya padanya, aku ingin menulis 4-6. Setelah menerima catatan dan pulpen dari pelayan, Su yang dengan santai menulis 2-8 dan menyerahkannya padanya. Tuan, nama Anda. Pelayan itu tersenyum sedikit. Su yang memoles namanya. Pelayan mengambil catatan itu dan melihat bahwa angka di atasnya tidak berfluktuasi, karena dia telah melihat angka pukul 0, 10 dan 10, 0 yang keterlaluan. Setelah menunggu 7 atau 8 menit lagi, Wu Changlan muncul di depan layar lagi. Sekarang tebakan semua orang sudah terkumpul, jadi selanjutnya. Pertempuran. Mulai resmi. Kamera ada di tempat kejadian, pada saat ini, tim merah dan biru masing-masing. Mengirim satu orang ke depan, dan keduanya saling berhadapan dengan jarak 10 meter. Hai, saya Li Feng dari tim merah, penyihir level 10. Saya Liu Ren dari tim biru, penembak level 10. Keduanya memperkenalkan diri satu sama lain, dan kemudian menunjukkan kartu pertempuran mereka. Duel. Duel. Setelah masing-masing meneriakkan duel, kedua belah pihak saling melemparkan kartu pertempuran mereka. Dua kartu pertempuran bertabrakan di udara, dan dalam sekejap, lapangan duel virtual yang menempati seluruh atap dengan cepat dibangun. Arena duel virtual adalah arena berwarna merah. Ada 2 huruf, versus, besar di dasar arena, dipisahkan oleh pola seperti kilat di tengahnya. Ada lingkaran kursi di sekitar arena, mengelilingi seluruh arena. Ini adalah area penonton saat membangun medan duel virtual. Orang-orang yang berada dalam jangkauan akan secara otomatis dibawa ke area penonton. Dan keseluruhan ini adalah fungsi pertempuran dari medan perang tanpa batas, yang dapat dengan mudah diluncurkan kapan saja dan di mana saja. Tentu saja, karena ini adalah pertarungan, tentu saja ada aturannya. Aturan duel. 1. Kedua belah pihak membutuhkan minimal 10 poin sebagai jaminan. Pemenang mendapat poin yang dijamin oleh yang kalah, dan yang kalah kehilangan poin jaminan. 2. Jika mendarat di luar ring duel, itu akan dianggap gagal. 3. Jika duel berlangsung lebih dari 15 menit, akan dinilai seri, dan kedua belah pihak akan kehilangan setengah dari poin jaminan. 4. Menyerah tidak diperbolehkan. Jika terdeteksi bahwa pertarungan melawan pertandingan palsu akan didiskualifikasi secara permanen dari duel. Aturan duel dianggap biasa saja, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Dan untuk sebagian besar pemain level 10, kehilangan 10 poin tidak akan terlalu banyak. Pertempuran pertama segera dimulai.
Li Feng mengangkat tangannya, dan satu persatu bola api terbang ke arah Liu Ren. Liu Ren menyiapkan panah, dan panah tajam melesat ke arah Li Feng. Panah terbang melewati bola api dan mengenai Li Feng. Bola api melewati panah terbang dan mengenai Liu Ren. Ah! Ah! Ada dua teriakan, dan kedua belah pihak terluka pada saat bersamaan. Kemudian segera bangkit lagi dan melanjutkan perilaku yang sama. Emisi! Ah! Ah! Memanjat. Emisi! Ah! Ah! Pertempuran dengan cepat berakhir. Seluruh pertempuran itu seperti perkelahian anak-anak, jika Anda harus membiarkan orang menggambarkannya. Ini seperti mematuk satu sama lain. Tidak ada hiasan. Dalam pertempuran ini, Liu Ren dari tim biru akhirnya menang, mungkin karena semua penyihir menambahkan kelincahan, sementara penembak menambahkan beberapa fisik. Di sudut aula di lantai pertama, Su Xiu, wanita tertua dari grup Su, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya setelah menonton pertempuran di layar. Daman, bagaimana menurutmu? Dia bertanya kepada asisten dan pengawal yang duduk di sebelahnya. Rentan, jawab Sang Daman dengan tenang. Meskipun ini adalah pertandingan hiburan, mereka tidak memiliki ide untuk bertarung mati-matian. Tetapi jika mereka melawanku, aku pasti bisa mengalahkan mereka berdua dalam waktu 3 detik. Su Xiu mengangguk ringan, mengisap cangkir di atas meja, dan berkata, apakah menurutmu akan ada orang kuat yang kita cari di sini? Sang Daman merenung selama beberapa detik, dan berkata dengan hati-hati, itu tergantung bagaimana Anda menilai yang kuat, Nona. Jika seperti dua pemain tadi, kurasa kamu akan mendapat banyak. Jika Anda ingin satu level lebih kuat dari kedua pemain itu, saya pikir Anda bisa mengambil 1 atau 2. Tapi jika kamu ingin mendekati atau bahkan mencapai levelku, aku rasa kamu akan kecewa, Nona. Karena itu, Sang Daman penuh percaya diri. Saya memiliki bakat bertarung yang sangat kuat, dan saya telah dilatih secara khusus oleh Anda, Nona. Saya rasa seluruh Danjiang tidak akan dikalahkan oleh orang lain kecuali pemain terkenal dunia itu. Setelah mendengarkan, Su Xiu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kamu terlalu percaya diri. Dia juga tidak banyak bicara. Kekuatan tempur Sang Daman adalah tirani dan tidak pernah dikalahkan, dia dapat menyegel musuh dalam sekejap, jadi wajar saja jika begitu percaya diri. Terlebih lagi, jika dia tumbuh dewasa di masa depan, ditambah harta yang dia berikan, bahkan mungkin pria itu bisa dikalahkan. Su Xiu mengguncang cangkir itu dengan lembut dengan tangan gioknya, secercah harapan muncul di wajahnya yang cantik. Pertempuran di atap masih berlangsung. Grup pertama bermain biasa-biasa saja, dan grup kedua agak lumayan. Kedua pihak yang bertikai adalah petarung level 10 dan pemanggil level 10. Summoner memanggil 3 serigala ledakan, duduk di salah satunya, dan kemudian mengirim 2 untuk menyerang para prajurit. Meskipun prajurit itu dengan cepat membunuh kedua serigala itu, dia juga tergores. Saat mengejar pemanggil memanggil 3 serigala lagi. Tebasan setengah bulan. Prajurit itu mengirimkan beberapa tebasan setengah bulan, dan berhasil membunuh 2 ujungnya, sedangkan ujung lainnya berhasil menjatuhkannya, dan digigitnya hingga berkeping-keping. Meskipun pemanggil kehilangan 2 serigala, dia tidak terluka sama sekali, dia sangat senang melihat para prajurit terluka, dan segera memanggil Galewolf dengan sekuat tenaga. Lagi pula, para prajurit masih kalah jumlah dan dikepung dan dibunuh oleh Galewolf. Setelah pertempuran ini berakhir, banyak pemain memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Tentara kelelahan. Omong-omong, ada pengekangan di antara profesi ini, kan? Tidak, aku hanya merasa bahwa tangan pendek seperti prajurit akan dirugikan melawan summoner. Ketika saya memiliki poin di masa depan, saya harus memilih jarak jauh untuk pekerjaan kedua saya. Ya, jauh dan dekat lebih aman. Su yang tidak berpikir ada pengekangan antar profesi. Sebagai seorang prajurit, dia telah menyegel ribuan orang di sana-sini, profesi mana yang tidak? Kuncinya adalah kekuatan. Kuat bisa menghancurkan segalanya.